sih, istri sahnya Pablo alias Fredrik Angga Sastra. Setelah tamat SMA, pacaran sama dia, ketemu, Kamera, jalan, Mbak. ya Depan pacaran Mbak. lama juga sih, 2 tahun. Nikah dari tahun 2012 sampai sekarang masih sah suami istri secara catatan sipil. Artinya belum ada Perceraian, belum ada gugatan cerai, belum ada penggugat juga. Saya juga belum gugat, dia juga nggak ada. Tapi kata-kata pisah itu udah ada tuh. Kalau saya kan Kristen, Nasrani, kita itu nggak ada kata. Kalau dulu sih waktu pacaran, waktu masih di Medan, kita nikah dulu di Medan, pacaran di sana. Baik-baik aja, udah pindah ke Jakarta, baru demo. Jadi gini, saya kemarin kan udah lama sih semenjak dia yang viral itu 7 tahun menikah, 7 hari menikah, dapat mobil, dapat ini. Nah saya update status, ada juga beberapa TV yang komen. Nah sekarang itu viralnya mungkin gara-gara ikan asin itu. Nah banyak yang nge-tag saya, banyak yang undang saya ke acara TV. Nah dari situlah saya berani gitu. Kemarin sih belum ada yang sampai benar-benar ngajak, yang TV benar-benar ngajak. Dulu pernah, karena dulu suami saya rindu katanya, kangen sama anak. Nah di situ saya kasih nih, berdua pergi sama saya dari Medan ke Jakarta. Rupanya saya ngeliat YouTube, setelah saya pulang itu saya dikasih sama teman saya, bahwasanya mereka tuh buat YouTube berisikan anak saya itu disuruh milih nih, sayang mami itu maksudnya si Rey Utami, atau sayang mama, ibu kandungnya sendiri. Nah anak saya itu jawabnya sayang mami. Di situ saya mulai emosi juga, si keluarga juga marah. Karena kesannya kayak diajarin, anak-anak belum tahu apa-apa pasti diajarin. Karena ketemu juga baru 1 hari. Nah itu anak yang gede. Anak yang gede. Jadi berapa tahun? Udah berapa? 6 tahun. Jadi anaknya berapa, Mbak? Yang satu 4 tahun, yang satu 6 tahun. Itu dari Pablo 2 itu. Iya. Saya kemarin sempat minta pisah sama dia karena kan saya pisah ini sama dia karena dia itu ketahuan selingkuh dengan warga negara Thailand. Nah wanita Thailand ini hamil. Di situ saya nyuruh dia buat ninggalin saya, buat pilih lah gitu salah satu siapa nih yang mau pokoknya intinya saya minta cerai, mau pisah, tapi dia nggak mau. Kalau minta izin itu nggak ada. Saya juga tahunya dari media, dari Instagram, dari tag-tagan teman-teman saya. Atau berpoligami kan gitu. Itu sih nggak ngerti ya poligami. Dia memang nggak ada izin sama saya. Kan tanggal 7 Juni tahun 2012. Berpisahnya udah hampir 3 tahun itu. Nggak ada Sama lagi. sekali nggak? Sama sekali. Dulu sih masih awal masih pisah itu masih baru-baru setahun. Dia masih mau ngasih sekali-sekali, itu pun nggak rutin per bulan. Per bulannya Dan- berapa tuh? Enggak, aduh. Kalau saya mah sombong, gaji saya lebih besar daripada yang dia kasih. Kita ya, saya sudah punya komitmen dengan Bang Sandi untuk menjaga semua ini. Nanti kita saling, kalau ada yang masih Tadi udah sepakat jangan bicara ke belakang. Nanti bicara ke belakang, kita ke depan, gitu ya. Kalau Meldi mau berkarirlah sayang dengan Iya. skill yang kamu punya. Iya. Mulai sekarang aku pun juga mau minta sama Mas Bim untuk Iya. mencabut yang KPI itu Mas, untuk supaya bisa Segera kita cabut Mas. Iya. Itu isinya apa sih Mas sebenarnya? Ya. Karena jujur Bang, Jangan sampai ada di sini saya nggak tahu. pembicaraan masalah keluarga, itu substansinya di sana. Siap. Kalau masalah yang lain silakan. Tapi udah Masalah bisa keluarga, persiapkan nggak mencabut ya Mas. Ya insya Allah Silakan ya. sudah susah saja. Ya itu lagi karena efek sampingannya itu kanan kirinya itu yang bikin seperti ini Siap. sebenarnya. Makanya gue sama yang belakang Iya. Oke. sudah saya serahkan sama hukum kuasa Iya. hukum sama masing-masing. Siap. Gimana caranya sekarang sudah damai alhamdulillah sudah. Ya, Itu alhamdulillah. udah 40 hari kan tapi bakalan pindah ke tempat yang lain dalam apa begitu. Jadi lega pasti papi saya alhamdulillah. Oke, pelukan. Oh sudah Oke. tadi. Baru tanda tangan. Ulang. Ulang dulu, baru tanda tangan. Pikir dulu. Saya yang paling gak pernah jawaban. Ya. Saya gak pernah jawab-jawaban. Meldi dekat sama DP. Ayo Mama Meldi sama itu DP. Kabar Om. Ini ada aku paling itu. Ya, tangan. Pulang-pulangnya ya ke rumah kan
cukup. Mungkin penjelasan dokumen itu apa itu tadi tanda tangan itu bang? Bang, ada penjelasan tanda tangan tadi nggak? Ya. Sudah, tinggal kita. Sudah beres. Jadi kita besok atau hari ini, besok semua laporan polisi dicabut. Dari Mbak DP mencabut yang laporan di Polda, dari Mbak Rosa juga mencabut yang di Polres, Mbak Andre juga mencabut yang di Polda, terus Mas Bim yang di KPI. Jadi udah clear semua. Ya. Tidak ada permusuhan lagi. Ayo makan. Ya. Sekarang kita makan ya. Oke. Foto sekali dong. Ya. Oke. Mas. Ayo asisten kumpul semua. Ya, kumpul semua. Oh itu. Aduh, Der. Sorry, Der. Juru foto AO. Boleh lihat ini? Boleh kok. Boleh lihat atas. Tengah, Pak. Oke. Sip. Oke. DP Marosa. Ya, DP Marosa. Berdua DP. Ntar foto sendiri ntar. Makan dulu yuk, teman-teman yuk. Ini surat pencabutan laporan polisi dengan pelapor saudara Rosa Meldianti dan pelapornya Bang Andre, ibunda dari Meldi. Terus surat ini adalah dengan laporan polisi pelapor KPI. Dewi Persik dan ini dari Mas Bin laporan di KPI. Karena sehubungan kami sudah mengambil musyawarah, mufakat dan berdamai, sekarang kami saling memberi surat pencabutan laporan polisi. Ya. Ya. Tahan kita. Ini Mas Firman. Ini dari KPI, ini yang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan besok pagi jam 10 kami akan mengantar di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Jadi selesai. Sekali lagi, Ayo tosan semua. Meli makasih. Iya, makasih Bang. Makasih. Iya, makasih. Roy. Oke. Ini lega dari Meldi. Oh ya, Meldi suruh Tante Dewi ya kistis gemes ya. Kistis gemes dari Meldi. DP ini permintaan berdua DP. Berdua. Kistis gemes dari Meldi. Iya, kistisan berdua. Berdua nih. Kami mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah terhadap putusan terhadap vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena terus terang Steve sudah keluar sebagai orang yang dituduhkan di mana-mana di media sebagai pengedar, sebagai bandar. Dan pasalnya sangat berat. 114 itu hukumannya mati. Dan alhamdulillah diputuskan dan dituntut sebagai pemakai saja. Memang permasalahannya kenapa tidak dimasukkan 127 itu permasalahan kita juga. Akhirnya Steve tidak bisa direhab. Padahal jelas bahwa Steve hanya sebagai pemakai. Semua saksi, baik saksi yang meringankan, ada Andi Soraya, ada Gladwin, ada Richard Crawford, kemudian saksi ahli mengatakan bahwa Steve adalah pemakai dan itu sudah lama. Kenapa jaksa tidak menuntut dia sebagai pemakai dan harusnya direhab? Karena jelas-jelas Steve mengalami kronik kekambuhan yang akut. Solusinya cuma satu, direhab. Bagaimana anak bangsa yang memiliki potensi yang masih tinggi itu dihukum yang sangat lama. Namun balik lagi kita harus hormati putusan Majelis Hakim adalah putusan yang adil hari ini karena memenuhi asas-asas peradilan, asas-asas sesuai dengan hukum acara persidangan hukum pidana. Semuanya dilewati dan memang majelis memiliki hak prerogatif untuk memutuskan Steve dengan putusan 9 tahun, alhamdulillah 9 tahun. Kemudian dikurangi masa penahanan. Namun kami dikasih waktu lagi bagaimana untuk melakukan upaya hukum berikutnya.
ini lagi kita diskusikan apakah kita melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah cuma satu sekarang ini, yang biasa adalah banding. Kalau luar biasa adalah PK. Jadi kita akan diskusikan sebelum 7 hari, sebelum hari Selasa minggu depan, bahwa Steve akan melakukan upaya apa, atau menerima dulu sekarang, kemudian PK langsung ke Mahkamah Agung, nanti ketemu dengan Hakim Agung, atau Steve dan keluarga menyarankan ke kami sebagai kuasa hukumnya untuk melakukan upaya yang namanya banding. Kita akan mencoba diskusikan, karena menurut kami terlepas kita harus bersyukur jauh dari tuntutan jaksa, tapi semestinya jangan terlalu lama juga. 9 tahun itu waktu yang lama, dikurangi 6 bulan masa penahanan, berarti masih ada 8,5 tahunan lah kira-kira. Kemudian dipotong remisi dan lain-lain, masih menjalankan mungkin sekitar 6 tahunan, masih lama juga. Kami berupaya agar ada upaya supaya Steve mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Beberapa komisi kayak BMN, kemudian ICJR, kami sudah konsultasikan juga agar memberikan rekomendasi bahwa Steve memang harus direhabilitasi. Nggak ada cara lain selain direhabilitasi. Kalau hakim baginya Hakim Nuradi, sebenarnya saksi dari Anggota Devi, dia harusnya direhabilitasi. Sesuai dengan pasal 127. Sebenarnya bisa kalau mau. Terlepas dari barang bukti itu, dia sudah mengatakan bahwa dia dijebak soal barang bukti tersebut, bukan milik dia, ya kan? Walaupun dalam pertimbangan dia tidak bisa membuktikan, tapi bisa hakim punya keyakinan bahwa itu adalah barang bukti Steve Manuel, karena ada yang menjebak dia. Nah begitu, sehingga memang kami bersyukur dakwaan primer pasal 104 ayat 2 tidak terpenuhi, sehingga dia dikenakan pasal dari 112. Nah kami juga bersyukur, ya ada pengurangan hukuman dan tutup jaksa 13 tahun jadi 23, ya. Saya nggak mau menjawab pihak yang lainnya karena saya mau fokusnya biar polisi nanti yang konsentrasi semuanya. Kalau masalah pihak terlapor dia nggak hadir bagaimana, itu udah kewajiban polisi karena saya sudah menyerahkan kasus ini ke kepolisian. Mau nanti dijemput paksa mau apa itu kan bukan wewenang saya lagi. Insya Allah dengan laporan saya seperti ini pastinya kan ini ada ini loh, saya tuh pengen banget ya mengobati luka-luka yang seperti korban seperti saya ini gitu. Mungkin mereka tidak punya upaya tenaga atau yang banyak untuk melakukan mencari keadilannya, mungkin lewat saya ya, kita doakan aja, yang salah kan pasti nggak akan tertukar gitu. Jadi tunggu waktu saja. Sebagai saksi dan yang dirugikan juga, kita berdua dirugikan sekali nih. Akhirnya meninjau perkembangan ya Bang ya. Tadi udah banyak komunikasi juga. Sebenarnya lebih detail pahamnya sih pengacara saya. Karena saya tadi agak telat, sempat cuman udah di tengah. Jadi inilah berdua inilah yang udah lama datang dari tadi kan. Ada begitu. Iya, nanti kita menunggu proses selanjutnya. Kira-kira dari pihak penyidik dari Krimsus langkahnya seperti apa, kita menunggu hasil daripada mereka. Kalaupun ada yang harus dilakukan lagi, berarti kita harus mematuhi hal itu karena sesuai dengan ketentuan protokol oleh penyidik Polri seperti itu. Sih ini sangat menggembirakan buat saya gitu ya, buat pihak kita gitu. Artinya memang ya udah itu kesabaran saya selama berbulan-bulan ya akhirnya membuahkan hasil. Kita tunggu aja itu. Enggak sih, enggak, ini cuman ya biarkanlah polisi yang nanti menyampaikan ya. Semoga aja yang ya kalaupun ada yang jadi tersangka ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Seperti itu. Gitu. Paham ya? Saya bilang, saya lapor siapapun misalnya ada masalah dengan saya, pasti saya harus melihat dulu. Gitu. Apalagi orang ini kan bukan hanya terhadap saya aja, tapi ini mengancam banyak sekali korbannya, terutama perempuan. Terus pihak-pihak klien yang saya kenalkan juga gitu ya. Artinya kan ini memang saya ini mau menghentikan kejahatan orang ini. Itu yang saya ingin lakukan. Sebenarnya saya nggak dendam secara pribadi, materi kebohongan apa yang dia ciptakan di itu media saya sudah mengikhlaskan. Oh saya juga punya masa depan yang lebih baik lagi gitu ya, alhamdulillah. Tapi kan saya harus memberikan pembelajaran buat mereka satu keluarga ini. Karena kalau tidak korbannya akan berjatuhan. Contoh misalnya setelah dengan saya, kan kalian juga dengar banyak lagi korban yang lainnya, ya kan? Tapi kenapa dia selalu lolos? Karena orang ini pemain dan sangat pintar. Tapi saya selalu katakan kejahatan tidak akan bertahan lama. Saya sabar menunggu itu karena saya menghargai proses kepolisian.
Tapi tetap saya konsentrasi. Dari awal saya bilang kalau ini perdata saya tidak mungkin mau maju karena saya orang tidak cari sensasi. Ya saya nggak mau nyari sensasi, saya nggak mau bikin apa-apa. Buat saya bekerja di dunia entertain itu sudah cukup. Tapi saya harus jalankan ini karena ini saya sudah tahu dan saya sudah komunikasi dengan pengacara juga dan juga dengan pihak kepolisian bahwa ini adalah unsur pidana. Tinggal bagaimana, tinggal waktunya. Ini yang kita tunggu sama. Masih ketemu penyidik, ketemu kanit, ngobrol panjang lebar, secepatnya untuk pemanggilan. Terus berkas semua udah lengkap. Untuk pemanggilan yang pasti dalam waktu dekat ya, karena untuk bagian respon sendiri kemarin masih ada sibuk dengan urusan dua kemarin kan kerusuhan. Dia bilang aku beresin ini dulu ya, ntar beres ntar itu baru kita gas. Untuk pemeriksaan dari KH belum, makanya dalam waktu dekat. Setelah ini kan yang penting berkas semua udah ada komplit visum semua udah. Tinggal nunggu pemanggilan aja. Makanya tadi gue udah konsultasi juga soal untuk pengacara. Dia bilang nggak perlu karena kalau di sini posisinya kalau korban beliau udah cukup kuat gitu, jadi nggak perlu pengacara, cukup dari pihak kepolisian aja nanti ngomong. Baik. Saksi udah ada, waktu itu udah semua saksi udah dicek semua, maksudnya udah di penyidikan udah selesai. Untuk semua saksi ada dari pihak saya ada 2, dari pihak yang lokasi bersangkutan waktu itu juga ada 2. Jadi semua udah beres, berkas-berkas udah komplit, tinggal tunggu pemanggilan aja. Keinginan lah pasti, biar dia ada tanggung jawabnya gitu. Oke mungkin dia kemarin lepas sama kasus yang di Bekasi, gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngurusin orang. Jadi kalau yang di sana lepas, mungkin dia berbuat benar apa sesuatu yang dia omongin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau yang di sini jelas-jelas lah, di sini gue korban dan gue minta keadilan. Pasal 351 penganiayaan berat ya, karena waktu itu saya ada pendarahan udah lebih dari 2 bulan lalu. Sekarang sih udah nggak ada, cuma untuk bekas luka di dalam masih ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.